Kalau kita baca Lukas 9 ya, ayat 54 dan 55, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ini kisah ketika Yesus dengan murid-muridnya mau lewat tanah Samaria. Tetapi karena orang-orang Samaria itu tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya ini uh, cuma lewat ya uh, di daerah mereka ya, orang-orang Samaria itu nggak mau ya menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, jadi memang pada masa itu kan kerajaan Israel sudah terbagi dua ya, yang di bagian utara dan di bagian selatan. Eh, yang 10 suku ya itu disebut kerajaan Israel, lalu yang dua suku itu ya Yehuda ya. Yehuda yang belakangan kenal sebagai orang-orang Yahudi. Ada suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kemudian yang bagian utara itu ya, yang kerajaan Israel itu pada akhirnya suku-sukunya terpecah ya, kemana-mana hilang karena dijajah. Lalu orang-orang asing yang masuk ke sana jadi terjadi kawin campur. Nah, di situ orang-orang Samaria ya, jadi mereka ini tidak diakui sama orang Israel. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ini ya, isi Inggris ya. Jesus turned round. "No," he said, "do not do that. That would be very wrong." Dalam terjemahan IMB, tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, "Kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu." But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of." Ya. Jadi artinya apa? Murid-murid ini marah karena orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus yang lewat menuju Yerusalem ya. Mereka marah dan kemudian mereka bilang, "Apakah kami mau ya? Apakah Tuhan mau kalau kami suruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ya, Yesus berpaling dan menegur mereka. Nah, tapi ini menarik ya. Yesus menegur mereka itu karena dikatakan di sini, "Kamu nggak sadar roh apa yang ada padamu." Ya, spirit apa yang menguasai kamu ketika kamu melakukan hal ini. Ini konteksnya sebenarnya mereka mengambil referensi bagaimana Elia ya. Elia itu ketika disuruh turun ya, disuruh ikut, ada seorang perwira dengan 50 anak buahnya itu mau menjemput Elia ya. "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah," ya. Terus Elia bilang, "Kalau betul aku abdi Allah, biarlah api turun dari langit untuk membakar engkau dan anak-anak buahmu." Lalu api turun dari langit menyambar perwira tersebut ya dengan 50 anak buahnya. Lalu dikirim lagi ya perwira lain dengan 50 anak buahnya. Dia mengatakan yang sama, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah," ya. Lalu Elia bilang hal yang sama juga, dan api turun dari langit menyambar mereka. Tapi yang ketiga, ya, perwira ini datang naik ke bukit tempat Elia ada di situ dan dia sujud. Dia bilang, "Bukankah api sudah turun membakar kedua orang perwira dengan masing-masing anak buahnya? Biarlah nyawaku berharga di hadapanmu." Baru Elia terus turun. Jadi Elia ini punya kuasa yang luar biasa dan murid-murid tahu bahwa mereka bisa buat itu ya, sehingga mereka bisa bilang kayak begitu. Tapi Yesus mengatakan, walaupun kamu bisa lakukan hal itu ya, kamu nggak boleh lakukan karena spirit yang menguasai kamu ini nggak benar ya. Kamu ini error, kalau kamu lakukan itu akan salah sekali. Jadi poinnya ternyata itu ada hal-hal yang baik, alkitabiah, tetapi spiritnya itu nggak benar
Itu kita lakukan sesuatu tetapi motivasi di balik itu tidak benar ya. Di Matius 23 ayat 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi. Dia katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan kalimat berikutnya ini ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini salah satu contoh ayat di Perjanjian Baru tentang persepuluhan. Ya. Agak panjang kalau dibahas, tapi poin yang mau disampaikan di sini adalah ada tindakan yang dilakukan yang sudah diwariskan turun-temurun ya, dari zaman Taurat itu perlu dilakukan, tetapi jangan lupakan yang lain. Ya, dikatakan di sini yang terpenting dalam hukum Taurat adalah kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ini sesuatu yang sifatnya di dalam hati ya, tidak terlihat. Kita bisa memberi persepuluhan, ya, kita bisa memberi persembahan, kita bisa kelihatan rajin, aktif ya. Tetapi di dalam hati kita itu ya motivasinya sesuatu yang mendasari kita melakukan sesuatu itu nggak boleh diabaikan ya. Jadi jangan, misalnya kalau kita ingat ya di Kisah Rasul ada Ananias dan Safira. Mereka memberi karena ingin kelihatan hebat ya. Mereka menyembunyikan hasil penjualan tanah dan mereka berbuat seolah-olah mereka beri semuanya. Bukan soal berapa diberinya, tapi spirit di balik tindakan mereka itu ya. Jadi yang satu harus dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan ya. Terus di Matius 23 ini juga ya, Tuhan Yesus juga berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik ya. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah ini kalau di dunia ya ini hal yang umum ya. Kalau kita misalnya di marketplace ya, di kantor ada orang-orang yang bertindak sesuatu dengan motif yang salah, itu seringkali ya, bukan seringkali ya, bagaimana mengukurnya? Ya sah saja selama itu tidak merugikan, tidak terbukti suatu itu salah ya. Tapi di hadapan Tuhan itu salah ya. Sama juga misalnya kalau kita ahli pengacara gitu ya, kan banyak ya pengacara, mereka menguasai ya, hukum-hukum, kitab hukum pidana atau perdata dan sebagainya. Lalu ketika dalam persidangan yang dibuktikan itu adalah salah salah atau benar ya, tetapi niat di balik itu bagaimana mengujinya ya. Jadi itu sebabnya yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, itu karena spirit di balik itu bagaimana mengujinya ya. Itu hanya Tuhan yang tahu ya. Itu ya banyak terjadi ya. Nah, kalau kita bicara tentang ibadah kita kepada Tuhan ya, tidak bisa seperti itu ya. Itu sebabnya kalau misalnya memberi persembahan ya, saya sering mengajarkan ya, ayo doa ya, tanya Tuhan dan lakukan dengan iman supaya ketika fisiknya itu ya, uangnya itu diberikan, dipersembahkan, hati kita itu juga benar ya. Hati kita itu yang naik ke hadapan Tuhan. Dan ketika ada janji yang banyak sekali ya dituliskan, Yesus juga mengatakan juga give and it shall be given, misalnya berilah dan kamu akan menerima ya, dan banyak lagi yang lain ya, hukum-hukum tentang pemberian ya. Nah itu semakin lama kita semakin dimurnikan ya, waktu kita melakukan tindakan ya, firman Tuhan yang tertulis, sikap hati kita itu benar ya di hadapan Tuhan.
Itu yang sangat penting. Di Perjanjian Lama, Daud ya dan juga Salomo banyak menulis ya di kitab Amsal misalnya ya. Ini ada 3 ayatnya. Amsal 16 ayat 2 misalnya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu Tuhan yang menimbang roh ya, atau melihat niat atau motivasi ya, di balik apa yang dilakukan ya, tindakan yang dilakukan. Lalu Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri ya, sama ya. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Menarik kalau lihat kitab Amsal itu ada banyak ayat yang mirip bahkan yang persis sama. Ya. Dikutip di bagian lain di kitab Amsal. Ya. Nah, kemudian Amsal 17 ayat 3. Ya. Amsal 17 ayat 3 itu mengatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, kalau emas itu kan kalau supaya kelihatan kemurniannya kan itu dibakar, dipanaskan sampai nanti semua kotorannya itu keluar gitu ya, ngambang itu karena jadi kayak cairan, baru itu akan dicedok sehingga nanti hasilnya tuh emas yang murni ya. Salah satu perkataan Ayub ya ketika dia sedang mengalami penderitaan ya, dia bilang seandainya engkau menguji aku ya, aku akan keluar seperti emas murni ya. Nah, jadi kalau ini kan usaha manusia ya, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi untuk kita ya manusia itu Tuhan yang menguji hati kita. Banyak sekali ya hal-hal yang mungkin kita lakukan itu bisa dari pandangan manusia itu kelihatan benar ya, tidak salah, bahkan mungkin alkitabiah, tapi spirit kita ya. Kadang-kadang itu suka terjadi ya. Oh kan saya nggak salah, saya benar dong, ini firman Tuhan misalnya kayak begitu. Tetapi ketika kita bicara juga dengan nada yang mungkin agak keras ya, kemungkinan besar spirit kita itu salah ya, spirit kita itu tidak benar ya di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan itu bukan hanya baik menurut pandangan orang dan ada hasilnya. Ya, contoh lain misalnya di Alkitab ya, Paulus bilang ketika dia di penjara di kitab Filipi ya, dia bilang sebagian orang itu memberitakan Injil dengan maksud yang tulus, sebagian dengan maksud yang tidak tulus, dengan tujuan supaya Paulus makin diperberat hukumannya. Tapi Paulus bilang begini, tapi biar bagaimanapun Injil diberitakan ya, untuk hal itu aku bersuka cita. Jadi ternyata bahkan dalam pelayanan pun tidak semua ya, cukup banyak barangkali, apalagi tuh kalau menyangkut mungkin pertumbuhan rohani ya, kita melakukan sesuatu itu tidak sepenuhnya murni hati kita ya. Tindakannya baik, hasilnya mungkin bagus ya, tetapi hati kita di hadapan Tuhan tuh ternyata tidak tepat ya, tidak benar. Di Perjanjian Lama itu Musa misalnya, dia sudah mengalami banyak mujizat bersama Tuhan. Satu ketika orang Israel kekurangan air ya di padang gurun dan dia berdoa, Tuhan bilang, ambil tongkatmu, pukul itu gunung batu. Maka waktu dipukul airnya keluar. Di kesempatan lain hal yang sama terulang lagi. Orang Israel marah-marah ya, menggerutu karena gak ada air. Musa datang kepada Tuhan udah pahit hatinya. Ini bangsa rewel aja. Terus Tuhan bilang, ambil tongkatmu ya, berdiri di hadapan gunung batu, katakan kepada gunung batu itu ya untuk mengeluarkan airnya. Nah, Musa udah punya power, udah punya urapan luar biasa. Kali itu dia meleset, bukan dia ngomong, dia pukul gunung batunya itu ya, dengan sikap hati yang salah, dan gara-gara itu dia tidak masuk tanah perjanjian. Walaupun airnya keluar, mujizatnya terjadi, tetapi di hadapan Tuhan dia salah ya. Jadi ini penting sekali ya.
The spirit behind ya, roh di balik atau semangat di balik kita melakukan sesuatu itu apa ya. Mungkin kelihatan baik, keren gitu, tapi spiritnya apa? Bisa kesombongan ya, bisa itu karena sakit hati, mau menjatuhkan orang lain, kita pakai firman Tuhan. Oh bisa sekali ya. Ya, kita ada ayat yang mengatakan begini, jika hal itu tergantung kepadamu ya, kamu berbuat baiklah, jangan mempersulit orang lain, kira-kira kayak begitu ya. Kita bisa menolong, kalau kita nggak lakukan, kita diam aja, biar aja gitu ya. Dan kita nggak salah sih secara ukuran manusia, tapi di hadapan Tuhan kita itu salah. Mestinya kita bisa lakukan kok kita diam aja. Ya. Atau kita biarkan orang tertentu terjerumus, terjebak gitu ya. Masa bodoh. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu karena itu sikap hati kita. Ya. Hati-hati ya, itu dinilai sama Tuhan. Daud menuliskan Mazmur 19 ayat 12 ya, dalam bahasa Inggris ini bagus ya. Who can understand his error? Siapa yang bisa mengerti kesalahan-kesalahannya? Cleanse thou me from secret faults ya. Bersihkanlah aku dari kegagalan-kegagalan yang rahasia, yang tidak kusadari, yang orang lain nggak tahu ya. Ya, kita pun mungkin nggak tahu, nggak sadar. Ya. Kita nggak tahu bahwa ini kita sombong misalnya. Kita nggak tahu bahwa kita ini pelit ternyata gitu ya. Kita nggak tahu bahwa ini kita khawatir sebenarnya ya. Jadi spirit itu ya di balik itu mengontrol kita sehingga kita menjadi orang yang mungkin jadi kejam ya, yang boro-boro care ya, tapi kita sebenarnya kasar gitu ya. Kita jahat sebenarnya. Yakobus bilang ya, jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tapi dia tidak lakukan, maka dia itu salah ya, dia berdosa ya. Jika seorang tahu dia harus berbuat baik, apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan, itu dosa. Nah, biasanya berjalan dengan waktu, ya kita belajar. Makanya Daud bilang begini, siapakah yang dapat mengerti kesesatan ya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini harusnya menjadi doa kita senantiasa ya. Apalagi kalau kita makin kelihatan mungkin diberkati ya, posisi dalam pekerjaan ya, atau pelayanan makin naik, kelihatan wah orang makin banyak kagum. Hati-hati kalau orang banyak muji-muji kita ya. Sebagian itu ya hanya menjilat saja ya. Itu banyak terjadi. Oh bagus ya, puji Tuhan ya, benar. Tapi coba uji betul-betul ya. Di sekian tahun yang lalu ya ada buku-buku yang bagus bahas mengenai hati, itu ditulis oleh hamba Tuhan dari China ya, namanya Watchman Nee. Ya hamba Tuhan yang sederhana, tapi pewahyuan akan Tuhan yang dia dapat tuh luar biasa ya. Dan itu banyak mengajar mengenai sikap hati kita. Lebih dari sekedar tindakan, tapi sikap hati kita. Kemudian Daud menaikkan doa juga di Mazmur 139. Ini satu pasal bagus semua ya, tapi di akhir pasal ini dia naikkan satu doa. Dan dia bilang begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya. Ini satu doa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi Daud, ya coba pikir ya, dia waktu jadi raja, dia udah menang kemana-mana, orang sudah nggak berani melawan dia. Itu danger sekali ya. Kalau kita udah di posisi di mana orang sudah takut negur kita, nah itu bisa salah ya. Daud itu waktu dia lihat Batseba mandi, ya, dia suruh orang panggil Batseba, nggak ada yang berani larang itu. Semua nurut. Mau tahu itu istri orang, dipanggil ya. Kemudian kan itu lewat penjagaan masuk istana. Pasti tahu penjaga, diperiksa semua, masuk ke kamar Daud, akhirnya tidur sama Daudnya. Semua tahu, tapi semua nggak ada yang berani ngomong ya. Karena Daud orang segan sekali ya. Apalagi mungkin dia raja, dia menggaji semua pegawai-pegawainya. Tetapi akhirnya Tuhan pakai Nabi Nathan untuk negur dia dengan kerasnya. Dan dia bertobat memang, walaupun dampak dari kesalahan dia itu ya berlangsung terus ya. Nah, kita belajar untuk senantiasa mengizinkan Tuhan itu menuntun kita ya. Tidak hanya tindakan yang baik yang dilihat orang itu baik, bagus, alkitabiah ya, tetapi juga biar roh kita ini, spirit kita ini, spirit behind the action itu juga benar ya.
semangat di balik tindakan kita itu juga benar ya. Haleluya. Amin.